Halo, pada hari ini kita akan belajar mengenai uji Wilcoxon. Nah, apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon adalah sebuah metode pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua sampel yang saling berhubungan. Nah, maksudnya saling berhubungan itu apa? Misalnya nih, ini adalah sebuah contoh untuk obat peninggi badan saya. Nah, misalnya saya punya obat peninggi badan nih. Saya catat pelanggan-pelanggan saya. Misalnya si A itu misalnya tingginya 60 jadi 65, si B yang tingginya 65 jadi 70, si C yang tingginya 67 jadi 68 cm. Nah, apakah jadi yang tadi yang saling berhubungan tadi, maksudnya tes ini sebelum dan sesudahnya itu dilakukan untuk satu orang yang sama. Misalnya si A, sebelum dan sesudahnya itu untuk si A, sebelum dan sesudahnya untuk si B gitu. Kalau misalnya data sebelum dan sesudahnya itu untuk orang yang berbeda, itu berarti tidak berhubungan datanya, karena dilakukan pada orang yang berbeda. Oke, sampai sini. Jadi itulah pengertian uji Wilcoxon. Nah, seperti saya bilang tadi, ini saya ada data peninggi badan untuk 8 orang ya. Misalnya, namanya ini tinggi sebelum memakai obatnya, ini tinggi sesudah memakai obatnya. Nih, saya sudah juga buat variable view-nya. Nah, sebelum itu numerik, sudah numerik, nama itu string. Oke. Saya buat desimal 0 semua, dan sebelum sudahnya itu scale, nama itu nominal. Oke. Jadi bagaimana cara untuk melakukan uji Wilcoxon-nya? Pertama, klik analyze yang ada di atas, lalu pilih non parametric test, pilih legacy dialog, dan pilih to related sample, karena tadi kan sampelnya berhubungan ya kan. Nah, ini nanti ada kotak seperti ini. Masukkan variabel sebelum pada variabel 1 dan sesudah pada variabel 2. Nah, untuk test type pilih Wilcoxon. Kalau mau untuk statistik apa tesnya, boleh deskriptif dan kuartil juga bisa dipilih. Oke. Nah, ini output yang kita dapat untuk variabel sebelum dan sesudah. Nah, ini deskriptif statiknya. Misalnya ini banyak datanya n, min rata-ratanya, standar deviasinya, data terkecil di sini 60, data maksimumnya 89 dan sebagainya. Persentil juga bisa dilihat. Nah, untuk output Wilcoxon sendiri ini bisa dilihat pada dua tabel ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat ini untuk sesudah sebelum. Negative rank ini menandakan ada nggak data yang malah menurun gitu. Misalnya sebelumnya misalnya 74, sesudahnya malah 70 gitu. Nah, ini nanti akan masuk negative rank 0 di sini karena data kita naik semua.
60 jadi 65, 65 jadi 70, 67 jadi 68, dan seterusnya. Lagi pula masa iya sih tingginya bisa turun setelah pakai obat, kan nggak masuk akal gitu. Nah, untuk positive rank kebalikannya, datanya sebelum ke sesudah itu naik. Saya ini 60 jadi 65, 65 jadi 70, naik dia sebelum ke sesudah. Untuk TAIS datanya itu sama sebelum dan sudah. Misalnya ini sebelumnya 60, nah 60, sudahnya juga 60 nanti. Itu untuk TAIS, kan? Sini positif ranknya 8 karena naik semua. Min rank adalah rata-rata untuk setiap rank. Nah, kalau misalnya kalian melakukan uji Wilcoxon ini secara manual, pertama kalian harus cari perbedaannya. Nah, perbedaan sebelum dan sudah. Ini misalnya 60 ke 65 perbedaan 5, 65 ke 75, dan seterusnya. Nanti kalian tambahkanlah ranknya. Misalnya perbedaannya ini 5 paling tinggi ke 1, ke 2 gitu. Atau kalian bisa juga tambahi aja gini. Ini kan datanya positif rank semua. Ini nanti bisa dicari dengan sumbernya, cari dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 8. Nah, ini nanti hasilnya 36 kalau ditambahin semua, kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 8 itu 36. Nah, min rank didapat dari 36 dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 8, berarti 36 bagi 8 itu adalah 4,5. Oke. Nah, ya total 8-nya total nilainya itu ada 8. Nah, untuk pengambilan keputusan pada uji Wilcoxon ini, kalian bisa lihat nilai asymmetric-nya. Ini kenapa nggak bisa? Oh, agak error dia. Nah, nilai asymmetric-nya ini adalah 0,01. Nah, jadi asymmetric ini dari rentang 0 sampai 1. Nah, di sini kita dapat 0,01. Nah, apa ini 0,01? Nah, jadi dalam Wilcoxon ini saya jelaskan dulu. Ada yang namanya null hypothesis. Null hypothesis. Nah, null hypothesis ini adalah menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang diuji. Nah, misalnya dalam hal ini null hypothesis kita adalah tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, yang artinya obat kita ini nggak manjur. Nah, itu null hypothesis kita. Ingat ya, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, alpha, gimana nulis alpha? Nah, pada umumnya itu adalah 5%. Nah, 5% ini apa? 5% ini adalah probabilitas terjadinya null hypothesis. Oke? Umumnya itu 5%. Bisa aja lebih tinggi, bisa aja lebih rendah. Tapi umumnya itu 5%. 5% yang berarti 0
Nah, dalam hal ini asumsi kita 0,01, sedangkan alfanya adalah 0,05. Nah, untuk mencari apakah obat kita manjur ini apa tidak, kita harus lihat dulu nih, 0,01 lebih rendah nggak dari 0,5? Iya kan? Ini lebih kecil dari 0,5. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti null hipotesis kita tadi itu ditolak. Nah, yang tadi yang tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah itu ditolak, yang artinya obat kita ini manjur. Nah, yang artinya ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah. Itu dia. Kalau asumsi kita lebih tinggi, misalnya contoh asumsi kita ini 0,10, nah lebih tinggi dari 0,5, berarti X0 kita tadi, hipotesis 0 kita tadi, yang tidak ada perbedaan antara dua sampel ini, itu dibenarkan. Berarti obat kita nggak manjur. Nah, yang berarti dua sampel ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitu. Jadi itulah penjelasan tentang uji Wilcoxon. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.